seem like the type to love or leave and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan seminar ini. Program P5 yang kita laksanakan hari ini merupakan bentuk konkret dari upaya kita dalam membangun profil pelajar Pancasila, khususnya dalam menanamkan sikap berempati, menghargai perbedaan, dan menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif. Topik kita hari ini adalah tentang pencegahan bullying. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, bullying bukan hal sepele. Bentuknya bisa berupa kekerasan fisik, ejekan, pengucilan, hingga perundingan di media sosial. Kita sering menganggapnya sebagai bercandaan, padahal dampaknya sering sangat serius. Korban bullying bisa kehilangan rasa percaya diri, enggan sekolah, bahkan mengalami gangguan mental. Sebagai guru, saya menyaksikan bahwa bullying sering terjadi secara diam-diam dan bahkan dianggap normal oleh sebagian siswa. Oleh karena itu, kami di sekolah bertekad untuk menanamkan nilai anti-bullying melalui pembelajaran keteladanan dan komunikasi terbuka. Namun, kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami sangat membutuhkan peran aktif orang tua di rumah. Anak-anak belajar banyak dari lingkungan keluarganya. Maka dari itu, mari kita bekerja sama, saling terbuka, dan saling menguatkan agar anak-anak kita tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan rasa aman. Terima kasih. Selamat pagi Bapak, Ibu, guru, dan anak-anak sekalian. Saya merasa sangat bersyukur bisa hadir dalam seminar ini. Sebagai perwakilan dari orang tua, saya, Safna, adalah ibu dari salah satu siswa di sekolah ini. Ketika berbicara tentang bullying, saya ikut merasa prihatin. Saat ini, anak-anak menghadapi tekanan yang luar biasa, baik di sekolah maupun di media sosial. Jika tidak diawasi, tekanan itu bisa berubah menjadi perilaku negatif, seperti merendahkan orang lain, mengejek, atau bahkan menyakiti secara fisik dan verbal. Sebagai orang tua, saya menyadari bahwa peran kita sangat penting dalam membentuk karakter anak. Kita tidak hanya memberi makan dan menyekolahkan mereka, tetapi juga perlu menjadi sahabat bagi anak-anak, mendengarkan cerita mereka, memahami masalah mereka, dan memberi teladan dalam bersikap. Terkadang tanpa sadar, kita sebagai orang tua justru menciptakan tekanan, menuntut mereka selalu sempurna, memarahi tanpa mendengar penjelasan, atau membanding-bandingkan mereka dengan orang lain. Hal ini bisa memicu anak untuk melampiaskan rasa frustasinya pada teman-teman di sekolah. Melalui kegiatan ini, saya ingin mengajak seluruh orang tua untuk menghadirkan rumah sebagai tempat paling aman bagi anak. Tempat mereka merasa didengarkan, dihargai, dan disayangi. Mari kita rangkul anak-anak kita, dengarkan mereka, arahkan mereka dengan cinta, karena kerjasama antara sekolah dan rumah adalah kunci utama untuk mencegah bullying. Terima kasih. Halo semuanya, nama saya Nadia. Saya ingin berbagi sedikit pengalaman dan pandangan saya tentang bullying. Di sekolah, saya pernah melihat seorang teman dijauhi hanya karena dia berbeda. Dia pendiam, bajunya sederhana, dan tidak suka ikut nongkrong. Beberapa teman mengolok-oloknya, memanggilnya dengan julukan yang menyakitkan. Waktu itu saya hanya diam. Saya takut kalau saya ikut membela, saya akan ikut dibully. Tapi setelah beberapa waktu, saya menyesal. Saya merasa saya seharusnya membantu, bukan ikut diam saja. Dari kejadian itu, saya belajar bahwa menjadi teman yang baik berarti berani membela yang benar. Sekarang, saya berusaha mendekati teman yang sering diabaikan. Saya mencoba menyapa, mengajak ngobrol, dan membuat dia merasa
latar belakangnya. Selamat pagi, nama saya Eminta. Menurut saya, bullying bisa dihentikan kalau kita semua mau berubah. Mulai dari hal kecil, tidak mengolok-olok, tidak menyebarkan gosip, tidak memaksa teman untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka suka. Saya juga berpikir bahwa yang penting sekali untuk belajar mengendalikan emosi. Kadang kita kesal, marah, lalu melampiaskan ke orang lain. Tapi sebenarnya kita bisa belajar mengungkapkan perasaan dengan cara yang baik, seperti bicara langsung atau menulis di buku harian. Saya juga ingin mengajak teman-teman semua untuk berani melapor jika melihat bullying. Jangan takut. Melapor bukan berarti mengadu, tapi membantu menghentikan kejahatan. Halo, saya Dinda. Bagi saya, sekolah seharusnya menjadi tempat yang menyenangkan, bukan tempat yang menakutkan. Saya ingin merasa aman saat belajar, saat bermain, dan saat berinteraksi dengan teman-teman. Saya bermimpi suatu hari nanti, semua siswa-siswa saya mendukung. Kalau ada yang jatuh, kita bantu. Kalau ada yang berbeda, kita rangkul. Kalau ada yang sedih, kita hibur. Karena kita semua sedang belajar menjadi manusia yang lebih baik, dan tidak ada satupun alasan untuk menyakiti orang lain hanya karena mereka berbeda. Mari kita jadi generasi yang berkat. Mari kita jadi generasi yang berani berkata stop bullying dan mulai menyebarkan kebaikan setiap hari. Terima kasih. Kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang seperti dilakukan sekolah. oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban Dalam kasus perundungan ini teman dengan sekolahnya memanggil sejumlah pihak Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang putri. pada anak dalam upaya pencarian jati diri.